Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup, penegak segala perkara dan pembeda antara yang benar dan yang salah. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita menjadi hamba-hambanya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kami hormati dewan juri, para hadirin serta saudara-saudari sekalian. Perkenalkan, kami dari tim Syarhil Quran NPP C13 perwakilan dari Madrasah Alia Gupi Kota Pematang Siantar. Saya Jeffrey Setiawan Boang Manalu sebagai pensyarah. Di sebelah kanan saya Naufal Azhari sebagai qori. Dan di sebelah kiri saya Fatur Rahman sebagai penerjemah. Tema yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini adalah ulama pewaris para nabi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal ulama'a warasatul anbiya. Innal anbiya lam yuwarisu dinar wala dirham. Innama warasatul ilm. Faman akhadahu akhadha bihadin wafir. Para ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, melainkan ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Abu Dawud. hadis ini menunjukkan betapa mulianya kedudukan para ulama. Mereka adalah penerus para nabi, menyebarkan ilmu, membimbing umat, dan menegakkan kebenaran. Dari sini kita mengetahui bahwa para ulama adalah orang-orang pilihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kitab alladzi istafaina min ibadina thumma awrath. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Quran Surah Fatir ayat 32. Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian kami menjadikan orang-orang yang menegakkan Alkitab yang agung sebagai pembeda antara kitab-kitab yang terdahulu, yaitu orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami ini. Mereka adalah dari umat ini. Tafsir Ibnu Katsir jilid 3 nomor 577. hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Fatir ayat 28 yang akan dibacakan oleh saudara kami berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah
Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Quran Surah Fatir ayat 28. Ayat ini menegaskan bahwa para ulama adalah mereka yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin luas ilmunya, semakin besar pula rasa takut dan tawadanya. Para ulama tidak hanya pintar dalam kitab, tetapi juga menjadi teladan akhlak bagi masyarakat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 44 yang akan dibacakan oleh saudara kami berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaikan dzikra litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami utus para rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan kitab-kitab. Kemudian kami turunkan kepadamu Al-Quran agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka berfikir. Quran Surah An-Nahl ayat 44. Ayat ini menjelaskan bahwa para ulama adalah pewaris para nabi, menyebarkan ilmu, membimbing umat agar tidak salah jalan, dan menegakkan pemahaman yang keliru. Inilah mengapa ulama disebut pewaris para nabi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 159 yang akan dibacakan oleh saudara kami berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyinnahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Shadaqallahul adzim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami jelaskan manusia dalam kitab, mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh semua makhluk yang dapat melaknat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 159. Ayat ini mengingatkan kita bahwa amanah ilmu sangatlah berat. Para ulama tidak boleh menyembunyikan kebenaran demi kepentingan dunia.
Sebaliknya, mereka harus berani menyuarakan kebenaran meski menghadapi resiko besar. Dari ayat dan hadis yang telah kita bahas, kita dapat mengambil pelajaran. Yang pertama, ulama adalah cahaya penerang umat di tengah kegelapan. Yang kedua, mereka menjadi jembatan antara para umat dengan pemahaman wahyu Allah. Yang ketiga, ilmu harus diamalkan, bukan hanya sekedar dipelajari. Dan yang keempat, kita wajib menghormati dan meneladani ulama yang berjuang di jalan Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ulama adalah pewaris para nabi. Mereka tidak mewariskan harta, tetapi ilmu yang dapat membawa manusia pada jalan kebenaran. Oleh sebab itu, kita wajib menghormati, mendoakan, serta mengikuti bimbingan mereka selama berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Mari kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang mencintai para ulama, mengikuti bimbingan mereka dan menjaga apa yang telah mereka wariskan. Demikian syarih Al-Quran yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan kata, kepada Allah kami memohon ampun. Kepada para dewan juri, hadirin, serta saudara-saudari sekalian, kami memohon maaf. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.